Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Sakinah. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana menyusun laporan perubahan modal dan laporan neraca pada perusahaan jasa. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi kali ini, yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian perusahaan jasa dan laporan keuangan. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian, tujuan, dan manfaat laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Ketiga, peserta didik dapat memahami langkah-langkah dalam menyusun laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian laporan neraca pada perusahaan jasa. Kelima, peserta didik dapat mengklasifikasikan kelompok dalam laporan neraca pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis penyusunan serta langkah-langkah dalam menyusun laporan neraca pada perusahaan jasa. Yang pertama ada pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang khusus bergerak menangani atau memberikan pelayanan di bidang penjualan jasa atau keahlian yang termasuk ke dalam bidang perusahaan jasa, contohnya adalah bank, asuransi, bengkel motor atau mobil, rental, usaha salon, jasa pengiriman surat atau barang, dan lainnya. Selanjutnya pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah sebuah catatan tertulis yang mana merekap seluruh kegiatan bisnis dalam satu periode, baik itu pemasukan hingga pengeluaran. Dokumen ini sangat penting sebab akan menentukan sebuah bisnis apakah mendapat keuntungan atau bahkan sebaliknya, yaitu kerugian. Terdapat beberapa komponen penting di dalam pencatatan laporan keuangan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan terakhir perhitungan arus kas. Dalam membuat laporan keuangan, keakuratan sangatlah diperlukan karena akan menentukan strategi bisnis ke depannya. Kemudian, laporan keuangan juga digunakan untuk melihat perbandingan dengan periode sebelumnya. Dengan begitu, seorang pelaku usaha bisa menentukan strategi apa saja yang dibutuhkan dan mana yang harus dibuang. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Untuk pengertiannya sendiri yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas adalah bentuk laporan keuangan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi bersih, setoran atau penarikan, dan modal akhir. Dalam hal ini, modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi atau preferred, dan modal akan berkurang jika laba lebih kecil dari preferred. Kemudian, tujuan dan manfaat dari laporan perubahan modal. Yang pertama, sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dua, untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Ketiga, untuk mengikhtisarkan dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi. Empat, untuk menyajikan data perubahan modal kerja. Kelima, dapat memperlihatkan modal masuk dari beberapa jenis pinjaman baru, modal wajar atau peminjaman aset. 6. Menyediakan wawasan luas dalam pelaksanaan keuangan, stabilitas, dan informasi ke depan. Dan terakhir, menjadi acuan analisis dan evaluasi keuangan perusahaan. Nah, hal-hal yang menyebabkan perubahan modal yaitu pertama, adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik. Kedua, adanya laba usaha. Ketiga, adanya kerugian. Dan keempat, adanya pengambilan untuk keperluan pribadi.
isi dari laporan perubahan modal itu terdiri dari beberapa hal, yaitu pertama modal awal, yaitu modal pada awal tahun. Kedua, tambahan investasi pemilik, yaitu setoran modal dari pemilik selama satu periode akuntansi. Ketiga, perolehan laba atau rugi, yaitu hasil bersih perusahaan selama satu periode akuntansi. Keempat, pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan selama satu periode akuntansi atau biasa disebut dengan priva. Kelima, modal akhir, yaitu modal yang terdapat pada akhir tahun. Nah, di sini terdapat catatan bahwa laba bersih yang terdapat pada laporan perubahan modal harus sama dengan laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi. Kemudian, rumusan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk menjelaskan kondisi modal sebenarnya pada satu periode akuntansi. Yaitu pertama, jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih yang sudah dikurang dengan priva. Kemudian, jika saldo rugi, maka rumus yang digunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal kurang rugi bersih setelah ditambah dengan priva. Nah, sumber penyajian laporan perubahan modal yaitu berasal dari kertas kerja atau worksheet. Nah, di mana yang pertama itu modal awal dapat dilihat pada neraca saldo. Kedua, tambahan investasi jika ada dapat diambil dari lajur penyesuaian setelah kredit. Ketiga, laba bersih dapat dilihat pada lajur laba atau rugi sebelah debit atau dapat juga diambil dari hasil laporan perhitungan laba atau rugi. Keempat, data pengambilan pribadi dapat diambil dari lajur neraca setelah debit. Kelima, rugi perusahaan dapat diambil dari lajur laba atau rugi sebelah kredit atau hasil perhitungan laba rugi. Nah, ini ada langkah-langkah untuk penyusunan laporan perubahan modal, yaitu pertama menuliskan nama perusahaan. Kemudian kedua, menuliskan jenis laporan dalam hal ini yaitu laporan perubahan modal. Ketiga, menuliskan periode laporan dan tanggal berakhirnya periode. 4. Menyajikan modal awal. 5. Ditambah dengan investasi laba bersih. 6. Dikurangi pengambilan pribadi dan rugi perusahaan. 7. Menghitung hasil akhir dan dinyatakannya sebagai modal akhir. Nah, selanjutnya ada contoh soal laporan perubahan modal. Di sini ada soal modal awal pemilik biro perjalanan Travelpedia adalah 80 juta. Selama periode berjalan, pemilik menambah investasi sebesar 100 juta dan menarik dana untuk keperluan pribadi senilai 50 juta. Nah, data-data aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pada 31 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Utang dagang 12.200.000, piutang dagang 31.350.000, kas 53.050.000, pendapatan 263.200.000, tanah 80 juta, beban lain-lain 10 juta, beban kantor 63 juta, beban habis pakai 3.350.000, dan beban gaji 131.300.000. Nah, dari data-data tersebut dapat dihitung nilai laba bersihnya yaitu pendapatan dikurang dengan beban-beban sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 55.550.000. Nah, selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal dari soal berikut, yaitu kita menuliskan dulu nih nama perusahaannya yaitu Biro Perjalanan Travelpedia, jenis laporan perubahan modal, dan periode laporannya yaitu untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2019. Kemudian kita memasukkan modal awalnya sebesar 80 juta, kemudian ada tambahan investasi selama periode berjalan 100 juta, ditambah dengan laba bersih selama periode berjalan 55.550.000, sehingga menghasilkan angka
155.550.000. Kemudian dikurangi dengan penarikan atau preferred 50 juta, sehingga kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar 105.550.000. Kemudian untuk modal akhirnya itu pada 31 Januari 2019 yaitu 80 juta ditambah 105.550.000, sehingga menghasilkan angka modal akhirnya yaitu 185.550.000. Nah, untuk jenis laporan kedua yaitu laporan neraca pada perusahaan jasa. Untuk pengertiannya, laporan neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Nah, laporan neraca keuangan dibuat setiap akhir periode untuk menentukan posisi keuangan pada perusahaan tersebut. Nah, kelompok neraca pada perusahaan jasa ini yaitu pertama ada aktiva, yaitu kelompok aktiva diklasifikasikan dari tingkat likuiditasnya, yaitu yang mudah diuangkan, yang terdiri dari aktiva lancar atau current asset dan aktiva tetap atau fixed asset. Yang kedua ada kewajiban atau disebut juga pasiva. Pasiva adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau kreditur sesuai dengan jangka waktu atau umurnya. Pasiva dibagi menjadi utang jangka pendek atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities. Kemudian ketiga ada modal. Modal diperoleh dari selisih atau nilai lebih aset dengan liabilities. Nah, nilai lebih ini merupakan hak pemilik perusahaan. Selanjutnya, kelompok aktiva dalam laporan neraca. Yang pertama, ada aktiva lancar atau current asset, yaitu terdiri dari semua aktiva yang mudah dijadikan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek atau satu periode akuntansi. Aktiva ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kas, wesel tagih, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan biaya-biaya yang dibayar di muka. Untuk kelompok aktiva dalam laporan neraca yang kedua yaitu aktiva tetap atau fixed asset, terdiri dari aktiva yang sifatnya relatif tetap dan mempunyai jangka waktu perputaran lebih dari 1 tahun. Aktiva ini dapat berwujud atau tidak berwujud. Aktiva tetap berguna untuk menjalankan aktivitas perusahaan, bukan untuk dijual. Berikut yang termasuk aktiva tetap yaitu peralatan kantor, alat pengangkut, gudang, mesin-mesin, dan alat-alat. Selanjutnya kelompok kewajiban atau utang yang terdiri dari pertama utang jangka pendek atau current liabilities, merupakan utang yang harus segera dilunasi, paling lambat umur dari utang jangka pendek dan paling lama 1 tahun. Yang termasuk utang jangka pendek diantaranya utang wesel atau wesel bayar, utang dagang, dan biaya-biaya yang harus dibayar seperti utang gaji dan utang upah. Untuk yang kedua yaitu utang jangka panjang atau long term liabilities. Adalah semua utang yang pembayarannya relatif lama seperti utang obligasi dan hutang hipotek. Selanjutnya sumber penyusunan laporan neraca. Sumber penyusunan neraca diambil dari kertas kerja lajur neraca dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, aktiva berada di lajur neraca sebelah debit. Kedua, data kewajiban di lajur neraca sebelah kredit. Dan ketiga, modal diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Selanjutnya, langkah-langkah untuk penyusunan laporan neraca. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Kedua, menuliskan jenis laporan dalam hal ini yaitu laporan neraca. 3. Menuliskan saat keadaan keuangan perusahaan itu dilaporkan, misalnya tanggal, bulan, dan tahun. 4. Menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal yang disusun sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Selanjutnya ada cara penyusunan laporan neraca. Nah, ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu pertama, penyajian neraca bentuk stafel atau laporan. Nah,
Ini bentuk neraca yang disajikan dengan cara ini, kelompok harta atau aktiva yang diletakkan di bagian atas, dan kelompok kewajiban dan modal diletakkan di bawahnya. Sehingga bentuk ini sering dikenal dengan bentuk laporan atau vertikal. Nah, ini contohnya yaitu pada Eva Salon untuk periode per 31 Desember 2005, di mana aktiva ini berada di bagian atas dan kelompok kewajiban dan modal letaknya di bagian bawahnya. Nah, di sini total jumlah aktivanya itu sebesar 26.450.000 sama dengan jumlah kewajiban dan modal yaitu sebesar 26.450.000. Kemudian untuk cara penyusunan laporan neraca yang kedua ini ada penyajian neraca bentuk sekonto atau sebelah menyebelah, yaitu bentuk neraca yang mengelompokkan harta atau aktiva di kolom sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal diletakkan di kolom sebelah kanan. Nah, ini contohnya masih dengan Eva Salon periode per 31 Desember 2005. Jadi untuk kelompok aktivanya dia berada di sebelah kiri, dan untuk kewajiban yaitu utang dan modal berada di sebelah kanan, sehingga disebut dengan sebelah menyebelah. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa tunggu video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye.